Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Beri Effendi. Kita akan melanjutkan lagi Q&A-nya. Oke, yang pertama pertanyaan dari Mr. Cheng. Bang, gimana pas di lock gasnya malah keluar dari aliran yang ke samping buat tabung gas? Maksudnya ini ya, ketika di lock, kemudian ini gasnya keluar dari yang di samping yang buat tabung gas ini. Nah, itu biasanya posisi gasnya itu dia belum belum benar-benar center, belum belum pas di tengah. Nah, itu solusinya kita coba digoyang-goyang, kita posisikan lagi, kita unlock lagi, dan kita posisikan lagi benar-benar sampai dia mentok ke sini, ke dalam ya. Sampai mentok, kemudian kita lock. Kalau emang masih ada bunyi berdesis, kita coba diputar-putar sedikit, digeser-geser sampai dia tuh pas dan nggak ada aliran gas yang keluar lagi. Jadi gitu. Oke, untuk pertanyaan yang kedua dari Mas Arif. Kos saya punya mendesis terus, Pak. Sama berarti itu kasusnya kayak yang tadi. Itu sama, berarti ini posisinya dia belum pas, posisi gas kalengnya itu belum pas ya. Itu aja seperti yang saya tadi jelasin sebelumnya. Oke, selanjutnya ini dari MX A6882. Gas kecil ini tahan berapa lama, terus isi ulangnya gimana? Untuk gas kaleng atau gas portable ini itu tahan, saya pernah coba tes dan masih ada videonya, itu kurang lebih sekitar 2 jam itu dengan api yang sedang, bukan api yang besar. Kalau api yang kecil mungkin lebih lama lagi itu ya. Untuk 2 jam itu non-stop ya, bukan di berhenti bukan. 2 jam non-stop itu baru bisa habis untuk gas kalengnya. Bisa 1,5 jam kalau kalau apinya tuh besar, itu bisa 1,5 jam aja udah habis. Untuk isi ulangnya gimana? Nah, untuk isi ulang gas portable ini saya lebih menyarankan bukan diisi ulang ya, tapi beli gas baru aja. Kenapa? Karena kalau diisi ulang, isi ulangnya itu biasanya kemungkinan pakai gas LPG. Pakai gas LPG itu tekanan gasnya itu lebih besar dari gas ori atau gas original ya, gas asli. Makanya banyak yang bermasalah ketika menggunakan gas refill. Entah itu bocor lah, entah itu banyaklah masalah yang ditimbulkan ketika menggunakan gas refill. Jadi saya lebih menyarankan pakai gas ori, bukan pakai gas refill. Di Indomart, Alfamart juga sebenarnya udah banyak, cuma emang harganya kan di atas 25.000 ya. Tapi kalau di online sebenarnya banyak juga, malah ada yang 20.000, 20.000, di bawah 20.000. Saya ini beli di online itu sekitar 18 ribuan. Nanti coba cek di keranjang, nanti saya akan sematkan juga untuk gas kalengnya. Oke, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Zikri Ayub. Punya saya tetap nggak mau nyala kompor portable-nya ya. Kompor portable atau kompor yang lain, kalau mau nyala itu syaratnya cuma dua. Yang pertama, aliran gasnya itu keluar ke burner atau tempat nyalanya api ini. Yang kedua, itu ada pemantiknya, ada apinya. Nah, salah satu itu tinggal kita tes saja. Untuk pemantiknya bisa kita lihat di sini. Ya, di bagian sini bisa kita lihat. Nih, nanti kita lepas dulu. Nih, bisa kalian lihat. Tuh, dia ada nyala api. Nah, kalau ini masih nyala, nah berarti untuk pemantiknya masih bagus. Sekarang kita ganti untuk yang gasnya. Ini nyala apa enggak?
ini dia keluar apa enggak. Caranya gampang sekali. Nanti dulu saya mau ambil. Untuk ngetesnya kita dulu kita puter aja untuk knob. Nah, ini namanya knob. Kita putar aja sedikit ke kiri. Nah, dia kalau ngalir gasnya, dia pakai api yang dari luar, itu dia nyala. Nah, ini berarti ada gas yang keluar ke burnernya. Jadi kalau dari dua itu gasnya ada nyala di sini, ada yang keluar dari burner, kemudian pemantiknya juga ada, nah itu pasti kompornya bisa nyala lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau apinya merah jadi hitam ke wajannya, gimana Bang? Nah, untuk kompor portable atau kompor konvensional, kompor yang biasa dipakai di rumah-rumah, kalau nyala apinya itu merah, itu besar kemungkinan karena di bagian burnernya ini kotor, atau di bagian nyalanya api lah, entah itu di sininya atau di bagian sininya, itu biasanya kotor. Makanya sering dibersihkan, entah itu pakai sikat gigi atau apa, pokoknya dibersihkan yang di keluaran dari apa namanya ini burnernya, ini dibersihkan. Karena kalau merah itu biasanya kotor, jadi warna ininya merah apinya. Nah, jadi gitu ya solusinya. Coba bersihkan dulu untuk kompornya. Oke, selanjutnya ini dari Bening Kos. Pak, ini keluhannya locknya bagus, penguncinya bagus, tapi kalau dihidupin nggak bunyi klik begitu, jadi kompor nggak bisa hidup. Oke, berarti ini di pemantiknya ya. Oke, kita akan coba gimana sih? Pemantiknya bermasalah. Ketika udah di lock dan kita putar, dia nggak bunyi klik. Nah, itu berarti bermasalah di pemantiknya. Kita cek di bagian dalam. Nah, mana nih? Nah, di bagian sini ini ada pemantiknya. Ini namanya pemantik. Kalau kita lepas, dia bentukannya tuh seperti ini. Ini pemantiknya, karena ini udah dilapisi aja, dilindungi. Ya, ini ada framenya. Bentukannya seperti ini. Kita coba lihat dulu, kalau nggak bisa bunyi cetek itu ada kemungkinan ininya lepas, tidak sesuai ngeduduk di sininya, atau kalau emang apa namanya dudukannya udah pas, ini udah terpasang dengan baik, kita coba pencet nih. Ini modelnya seperti ini dipencet ya. Nah, kita pencet dari sini coba. Nah, dia bunyi tuh. Nah, kalau masih bunyi seperti itu berarti tadi cuma pemasangannya aja. Tapi kalau di kayak ginian nggak bisa, malah dia ngelos atau dia udah intinya nggak bisa bunyi lagi, nah berarti yang bermasalah itu di pemantiknya. Berarti pemantiknya yang harus diganti. Dan ini murah, harganya nggak sampai 10.000 kayaknya. Nanti saya coba cari juga, saya akan sertakan juga di keranjang. Saya coba akan carikan biar kalian tinggal langsung beli aja, langsung di check out aja. Jadi gitu ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditulis sama teman-teman semua. Semoga videonya bermanfaat. Kalau masih kurang jelas pertanyaannya bisa ditanyakan lagi di kolom komentarnya. Di kolom komentar bisa kalian tulis lagi aja. Oke, sekian video kali ini. Thanks for watching. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.